Halo semua, kembali lagi di channel Blian Tutorial. Ya, di video kali ini kita akan membahas yang sangat gaduh juga. Ini karena banyak pertanyaan dari subscriber di sini juga. Katanya kalau nonton sendiri itu sangat berbahaya dan sudah ada yang mencoba, katanya YouTuber besar, YouTuber kecil, YouTuber tua, YouTuber muda sudah pernah nyoba. Pokoknya nonton sendiri jangan, support sub jangan, channel nanti hancur, kata mereka seperti itu ya. Jadi sudah pasti kesalahannya saya udah tahu. Mereka pakai akun yang tidak aktif atau enggak support sub juga dengan cara yang salah. Kalau nonton sendiri pasti channel mereka sendiri saja yang ditonton karena pingin cepat monet dan pingin sukses sendiri, nggak mau berbagi sama orang lain. Mati. Iya, karena kan mereka nggak tahu trik bagaimana caranya, cara kerja logaritma itu nggak tahu, jadinya ya nggak jalan channelnya. Nah, dengan cara seperti itu akan memberitahukan ke semua orang, jangan, bahaya, nanti channelnya kebanet. Kan udah kacau teman-teman. Sedangkan saya trik di sini bisa. Triknya yang beda teman-teman. Jadi di sini beda trik. Nah, kita kasih contoh dengan trik yang berbeda. Ini kita ambil aja di kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Anggap ini si Kempleng. Nah, si Kempleng ini mau jalan-jalan ke suatu tempat. Terus di tengah perjalanan ada sungai yang deras ya. Akhirnya si Kempleng mencoba untuk ke sungai itu, dia tenggelam karena nggak bisa berenang. Tapi dia selamat untungnya. Karena setelah selamat dia akan cerita nanti ke temennya, ke si Kamplang atau si Kampling, bahwa jangan lewat ke sana, nanti sangat berbahaya ya. Dan teman-temannya panik jadi, ya janganlah, takut. Tapi kalau si Kempleng ketemu sama Blian, pasti dia akan nanya, "Blian, jangan ke sana. Saya udah nyoba ke sana dan saya hampir mati." Oh, kalau saya jawab gini, "Mohon maaf ya Pleng, saya bukan sok pinter ya. Di sana memang ada sungai, saya nggak bisa berenang. Saya akan buat dua kemungkinan itu Pleng. Pertama, saya mungkin akan buat perahu supaya bisa lewat. Yang kedua, kan masih banyak teman-teman yang bisa berenang, kita belajar berenang dulu, pasti bisa lewat sana Pleng," tak gitu. Nah, itu dah kasusnya sekarang ini seperti ini. Teman-teman mendengar dari orang yang salah, yang nggak tahu trik ini, bisa hancur katanya channelnya. Otomatis teman-teman bakalan mikir juga, padahal itu kan semua ada solusi loh. Coba teman-teman, sekarang ada pesawat terbang, ada YouTube juga. Itu kan karena ada orang yang memiliki inovasi. Coba kalau teman-teman tidak ada yang memiliki inovasi itu, mungkin mau ke Jawa, ke Bali kalian apa harus jalan? Kan nggak bisa seperti manusia. Masa udah zaman udah canggih, pikiran masih tetap seperti manusia purba gitu. Bukan menghina ya, jadi ini realita seperti itu. Jadi teman-teman kalau udah pakai trik ya pasti aman ya. Pastinya aman. Kenapa saya bilang? Saya contohkan aja beberapa channel saya yang sering saya bahas ya, channel-channel yang agak berbau reupload kan nggak mungkin saya share, maksudnya berbau reupload yang berbahaya itu nggak usah ya. Itu juga membahayakan teman-teman nanti. Karena bisa suatu saat bisa dihapus videonya. Nah, contoh channel saya yang aman sekarang ya, seperti channel Wayan Putra Garden, Iwayan Putra. Nah, inilah Blian Tutorial atau servis HP Panggilan Bali itu. Nah, saya kasih contoh 4 ya. Itu dulunya pernah support sub, pernah nonton sendiri, jalan kok. Memang sih channelnya nggak gede karena dulu kan saya jarang upload video, udah tahu berbahayanya di sana. Tapi saya kan karena ngerti trik mancing video itu udah nggak apa-apa. Saya jarang upload, nanti kalau udah sedikit nontonnya kita pancing kan gitu. Saya dapat dikit nggak masalah, hasil kan kita bisa ya ngangkat gaji pakai VPN kan gitu. Itu yang membuat channel saya nggak terlalu besar. Yang kedua, saya selalu sering membuat channel-channel kecil ya. Itu tujuannya selain bisa riset kayak sekarang, itu saya jual ke pemain VPN dulu lah. Karena dulu nggak main VPN, jadi saya jual channel yang ada real time atau penonton alaminya, tentu lebih mahal dan orang lebih gampang jual. Nah, trik ini juga bukan hanya menambah jam tayang, tapi bisa memancing penonton alami dan memancing subscriber alami, dan terus bisa berkembang channelnya. Kalau isi konten kalian bermanfaat atau menghibur ya, untuk yang positif. Kalau yang negatif teman-teman mungkin bisa coba konten yang sensasi atau berbau dewasa. Itu pilihan teman-teman lah. Saya nggak mungkin nyaranin seperti itu karena
konten yang negatif ini gampang sekali dihapus. Saya berapa kali video saya kan coba-coba, terus terang itu ada yang 2 tahun aman, sekarang dihapus. Itu saya masih cek sekarang beberapa channel saya kayak gitu. Itu nggak mungkin saya share ya, itu memang channel untuk riset. Jadi ada video yang memang saya sengaja buat untuk memancing orang, karena ya cepat memang perkembangannya channel seperti itu ya, tapi gampang dihapus video, ya. Percuma ya kalau sekarang memang kayaknya algoritmanya canggih ya, tapi pakai trik ini kan tidak melanggar. Penonton aktif adalah raja, seperti itu di dunia YouTube ya. Ya seperti itu. Jadi sering saya bahas ya tentang trik upload video itu. Apakah harus mutlak 131 untuk pemula? 131 ini sebenarnya kan sudah sering saya bahas. Setelah 13 bisa, 1 lagi. Intinya ini sampai 2 jam lah maksimal kita buatnya. Atau enggak buat 1 jam nanti putar 2 kali bisa. Setelah 2 jam di logout, ganti email yang lain, pakai akun lain, pakai HP yang sama bisa, yang penting akunnya lain usahakan. Terus akun utama buat apa? Bisa nonton channel besar juga yang berhubungan dengan channel kalian, otomatis juga berkaitan gitu. Jadi akun utamanya bisa dipakai nonton, entar berkaitan juga jadinya sedikit ya. Tapi lebih baik sih kita pancing memakai email lain yang aktif tentunya ya. Jadi ini mungkin channel besar lagi meradakan riset ya. Jadi seperti itulah teman-teman. Belum tentu namanya channel besar itu paham algoritma, atau belum tentu. Nanti saya akan bahas ya, saya akan ceritakan di masalah pertanian juga. Itu banyak channel pertanian besar itu yang memang buat trik yang nggak benar dipraktikkan di pertanian. Ya itu ada itu teman-teman. Jadi penontonnya banyak, subnya gede, tapi berbahaya bagi untuk petani seperti itu. Kalau dicoba oleh petani nggak ada hasilnya gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini biar nggak ngelantur ya. Intinya teman-teman, kalau ada gosip bilang kalau nonton sendiri itu bisa ngancurin channel nggak berkembang, saya percaya. Ya nggak nonton aja juga hancur banyak teman-teman. Aduh, saya juga punya channel kok yang sering saya bahas ya, nggak pernah support sub, nggak pernah diapa-apain. Itu jalan di tempat kok, banyak kok, puluhan lagi, bukan puluhan, 20, 30-an lagi gitu. Jadi biar nggak salah ini, supaya teman-teman mentalnya nggak rusak gitu, nggak dirusak sama si kempleng ya. Nah ini saya contohin beberapa channel saya yang itu dah, yang nggak pernah diapa-apain. Ini loh, ini sudah saya petani 88 ya, 200 subscriber, channelnya udah lama. Bisa lihat video yang lama ya, 2 tahun lebih ini nggak pernah diapa-apain loh channel. Saya biarin dia diamin sendiri. Ini kebetulan masih ya. Kalau subnya gede mungkin udah terjual nih. Petani 99, 200-an. Ini berkebun yuk 500-an. Kebun santuy ini punya sendiri ya, nggak punya orang lain, 300-an. Udah lama-lama juga. Petani santuy 300-an. Apa lagi itu? Bocah petani channel 500-an. Itu kan, itu channel nggak pernah support sub, nggak pernah nonton sendiri, ya biarin diam-diam aja ya, jalan di tempat. Karena ya kontennya juga jelek seperti itu, kontennya biasa-biasa saja seperti itu. Jadi isi konten sangat mempengaruhi dan trik juga sangat mempengaruhi. Kira-kira seperti itulah pembahasan. Seberapa bahayakah kalau kita nonton sendiri ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.